Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Hari ini tentunya hari pertama kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas di bulan Ramadan tentunya ya. Baiklah Anda sekalian, alhamdulillah bulan Ramadan yang kita nanti-nanti sekarang kita tiba di waktu yang luar biasa berkahnya. Selanjutnya, tentunya hari tadi Abi tidak bisa masuk ke dalam kelas semuanya atau di kelas 1A, 1B, 1C, hanya perwakilan di kelas sebagian kelas saja. Nah, ada beberapa hal yang mungkin hari ini Abi sampaikan di kelas, tetapi mungkin kelas lain juga tidak mendapatkan satu waktu untuk kebersamaan, tetapi bukan berarti kita mengurangi semangat kita dalam belajar. Poin-poin hari ini yang menjadi bahasan kita diantaranya yang pertama, kita akan membahas tentang keistimewaan saum, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha, dilanjutkan setelah itu yaitu tentang bacaan dan hafalan surah pendeknya. Hari ini bahasan kita yaitu tentang surah An-Nas ya. Jadi nanti untuk dilihat kaitan dengan bacaannya ataupun surat pendeknya bisa disimak di Juz Amma ataupun di Quran yang senantiasa Anda sekalian miliki ya. Yang selanjutnya, yang pertama tentunya alhamdulillah hari ini kita melaksanakan saum Ramadan ya. Untuk kelas dasar tentunya ada yang sudah kuat ataupun mampu dari mulai terbit fajar atau setelah sholat subuh sampai terbenam matahari atau maghrib. Abi yakin Anda sekalian tentunya sudah melakukan atau dapat menjalankan ibadah saumnya dengan full ya. Tapi seandainya belum bisa melaksanakan atau menjalankan ibadah saumnya secara full, silahkan laksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masingnya. Dalam istilah ada dikatakan saum yang bersambung ya. Saum bersambung itu gimana sih? Misalkan ketika kita sahur, kita ikut makan sahur. Kemudian setelah sholat subuh kita mulai dengan melaksanakan saumnya. Nah, kalaupun ketika kita setelah selesai kegiatan sekolah ternyata kita haus, kemudian kita nggak kuat pengen minum misalkan, tapi lebih baiknya tentunya tidak dibatalkan ya, tidak dibatalkan. Tapi seandainya tidak kuat, itu boleh dibatalkan, kemudian nyambung lagi, tahan dari makan dan minum yang tidak berlebih. Tapi ingat, minumnya sembunyi ya, tidak boleh minum terang-terangan di luar, itu sangat dilarang. Berarti kita tidak menghormati orang lain yang kebetulan hari ini melaksanakan saum juga. Dilanjutkan lagi sampai tiba waktu maghrib. Tapi tadi alangkah lebih bagusnya kalaupun melaksanakan saum secara full dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Yakin Ananda sekalian kelas 1 A, B, C pasti sudah mampu melaksanakan saum secara full. Kemudian yang kedua yaitu tentang sholat duha. Sholat duha minimal dilakukan 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Kapan sih waktu duha itu? Waktu duha itu diawali dengan ukuran terbitnya matahari sepenggalan atau agak tinggi ketika pagi hari mulai bersinar. Kalau ukuran waktu hari ini tentunya dimulai dari jam atau pukul setengah 7 juga itu udah masuk waktu duha ya. Jadi biasakan Ananda sekalian rutin untuk melaksanakan sholat sunnah duhanya. Lafaz niatnya pasti sudah pada hafal semuanya ya. Nah, bisa diucap ulang ya. Usolli sunnatad duha rok'ataini lillahi ta'ala. Atau ada tambahan juga bisa. Usolli sunnatad duha rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu untuk 2 rakaat 2 rakaat. Kalau 4 rakaat berarti arba'a rakaatin ya. Itu berarti lafaz niatnya. Kemudian tata cara pengerjaannya sama seperti sholat juga, yaitu diawali dengan niat, kemudian dilanjutkan dengan iftitah, dilanjutkan setelah itu suratul Fatihah, dan disempurnakan dengan surat yang Ananda sekalian
hafal tentunya ya. Anda sekalian betul-betul paham suratnya, silahkan surat apa saja. Dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, kemudian sujud, iftirash, berdiri lagi, dan dilanjutkan dengan rakaat yang kedua diakhiri dengan tasyahud akhir, kemudian salam. Itu tentang sholat duha. Kenapa sih kita disunahkan untuk melaksanakan sholat duha? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rizki, agar setiap kekayaan-kekayaan yang Allah berikan kepada kita tentunya diberikan keberkahan. Kita atau ananda sekalian belum memiliki kewajiban untuk bekerja, tetapi memiliki kewajiban untuk mendoakan ayah bundanya agar senantiasa diberikan kemudahan ketika menjemput rizkinya. Mudah-mudahan dengan perantara sholat duha, dengan perantara doa-doa duha, Allah memberikan keberkahan dan kemudahan atas rizki yang akan Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir yaitu tentang surah An-Nas ya. Oke, habis cek dulu ya. Nah, di sini surah An-Nas merupakan surah terakhir di Al-Qur'an. Surah ke berapa? 114. Iya, sip itu ya. Surah An-Nas artinya manusia. Terdiri dari 6 ayat. Nah, ayat yang pertama kita sudah pada tahu. Kita baca ya. Oke, diucap ulang juga boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Di situ ayat pertama yang artinya kita sudah tahu ya. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Robnya manusia, Tuhannya manusia. Kemudian ayat yang keduanya, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia. Kemudian ayat berikutnya, min syarril waswasil khannas. Nah, di sini agak sedikit panjang, tetapi kita senantiasa mengartikan sesuai dengan lafaz atau ayatnya, yaitu di sini dari kejahatan bisikan setan yang senantiasa bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Karena setan itu hal yang gaib, hal yang tidak kelihatan secara langsung, ya. Nah, makanya di situ kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang senantiasa bersembunyi, ya. Selanjutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Terakhir, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Misalkan kita bisa melihat karakter-karakter akhlak-akhlak jelek yang senantiasa tidak mau taat, tidak mau betul-betul nurut, kalau bahasa Sunda bilang ya, tidak mau patuh kepada orang tuanya. Itu karakter-karakter atau akhlak yang jelek yang tidak boleh kita miliki. Nah, itu kandungan dari surah An-Nas. Mudah-mudahan ananda sekalian tilawahnya, hafalannya di bulan Ramadan tingkatkan agar apa? Kita mendulang pahala, kita menjemput pahala dari Allah yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan mumpung masih awal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kita bisa melaksanakan saum Ramadan dari awal sampai akhir tentunya dengan sehat, dengan lancar, dengan berkah. Selain itu, niatkan juga sholat tarawihnya jangan sampai bolong-bolong. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan langkah-langkah kita. Mungkin itu hal yang dapat Abi sampaikan, esensi atau keterangan singkat yang tadi Abi sampaikan di dalam kelas. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berkunjung lagi ke kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.